Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Perkenalkan, nama saya Ramadan, F1C221019, dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Oke, untuk pertama-tama, mari kita cari tahu dulu tentang pengertian Islam dan globalisasi. Islam merupakan agama dan risalah yang mengandung asas-asas yang mengatur ibadah, akhlak, dan muamalah manusia, sekaligus agama pelengkap agama-agama sebelumnya. Selain itu, agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangkaan demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Pemimpin harus dipimpin oleh rakyat, tunduk pada syariat, dan berkomitmen untuk mempraktekkan surah, sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dan komunitas mereka. Kontribusi Islam adalah suatu penemuan berupa intelektual ilmu dalam berbagai bidang dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin dalam peradaban dunia. Apa saja kontribusi Islam? Yaitu ada di bidang astronomi, matematika, fisika, kimia, ilmu hayat, ilmu kedokteran, filsafat, dan sastra. Pada aspek budaya, Islam memiliki budaya yang sendiri yang sangat kosmopolit, tetapi Islam juga mengakui entitas kebudayaan lokal. Kosmopolitanisme budaya Islam dibentuk oleh budaya lokal tempat Islam itu tersebar. Sebagai bukti konkret, kita mengenal Islam Jawa, Islam Madura, Islam Iran, dan lain-lainnya. Yang meskipun secara kultural tidak sama, tetapi dalam kesatuan Islam pada waktu berasimilasi yang membentuk tatanan kebudayaan baru yang khas pada aspek pendidikan. Tawaran yang hendak disampaikan oleh Islam adalah pendidikan yang integralistis. Faktor penyebab kemajuan peradaban Islam. Yang pertama ada motivasi agama. Yang kedua ada dukungan dan perlindungan politik dari penguasa. Yang ketiga faktor ekonomi. Yang keempat faktor konflik. Kita bahas satu-satu. Motivasi agama. Sebagai diketahui, banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mendorongkan umat Islam agar membaca dan melakukan observasi, melakukan eksplorasi, serta melakukan ekspedisi dan sejenisnya, yang menjadikan sumber inspirasi dan motivasi terbesar bagi umat Islam untuk senantiasa mengkaji dan mengembangkan ilmu. Dukungan dan perlindungan politik dari penguasa. Dukungan dan perlindungan politik ini, penguasa saat ini juga dapat berperan penting, mengingat implikasi finansiasi sosial, komplikasi antara penguasa Muslim saat itu tidak lantas kemudian ikut membelenggu aktivitas para ilmuwan. Yang ketiga ada faktor ekonomi. Stabilitas ekonomi memiliki peran yang sangat tidak kalah penting dalam membangun lingkungan ilmu yang kondusif. Faktor konflik. Leluasa teoritar kekuasaan Islam menyebar kekuasaan tidak berada pada suatu tangan. Ada banyak kerajaan dan kesultanan Islam dan terkadang antara mereka terlibat konflik, bahkan perperangan. Dalam sejarah Islam, konflik interagama bukanlah sesuatu yang baru lahir belakangan. Sumber historis sosiologi dan teologi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Semangat para ilmuwan dan ilmuwan Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tidak lepas dari ajaran Islam. Semangat para pemeluk belajar segala hal. Sebagai pemerintah Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran dan hadis, Nabi Muhammad ini menjelaskan dasar teologi, yakni dengan melakukan pengkajian yang lebih sistematis akan sumber-sumber ajaran Islam dan penghargaan yang lebih baik. Namun, tetap krisis terhadap warisan budaya umat.
dan memahami yang lebih tepatnya ajaran seiring dengan perkembangan zaman secara psikologi. Islam mengembangkan semangat membangun peradaban oleh Nabi Muhammad diterjemahkan dalam masyarakat madani atau masyarakat madaniyah sebagai CV dalam kalimat Rasulullah, dan terus membangun kerjasama dengan masyarakat Madinah dan Majemuk yang majemuk. Itulah beberapa peran Islam dalam menghadapi globalisasi. Mungkin sekian dulu dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.